Angkor Wat ini oleh UNESCO diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Kamboja dulu pernah dijajah oleh Prancis, lalu diberi kemerdekaan. Tapi setelah diberi kemerdekaan, maka justru perang saudara yang berkepanjangan. Kita mungkin mengenal tokoh-tokoh antar kelompok seperti Pol Pot, Heng Samrin, lalu tokoh rajanya Norodom Sihanouk. Nah, itulah sejarah seputar Kamboja. Peperangan ini membuat tempat ini menjadi angker, dalam arti orang ketakutan untuk berkunjung kemari. Kenapa? Karena salah satu rezim yang oleh dunia pernah dianggap sebagai rezim yang paling kejam di muka bumi karena melakukan pembantaian kepada rakyat yang berseberangan politik, yaitu Khmer Merah. Maka inilah wilayah markasnya. Dan selama berabad-abad tempat ini tersembunyi di dalam keangkeran perang saudara Khmer Merah di Kamboja. Perang saudara yang berlarut-larut telah membuat keindahan Angkor Wat dan sekitarnya ini menjadi tersembunyi atau bahkan hilang. Kenapa? Karena orang takut datang kemari. Jadi sebenarnya memang yang namanya perang saudara itu tidak pernah membawa kebaikan. Perang saudara yang berkepanjangan membuat orang-orang ketakutan. Dan ketakutan memendam, menutupi semua potensi yang luar biasa ini karena perang saudara. Apa intinya? Saya mau berikan suatu statement atau inti dari kisah yang sederhana ini adalah bahwa ketakutan itu menutupi potensi. Inspirasi apa yang kita bisa dapatkan dari kisah Angkor Wat ini untuk kehidupan pribadi? Saya ulangi pernyataan saya bahwa ketakutan itu menyembunyikan potensi. Saya punya teman seorang dokter psikolog kecerdasan anak. Dia banyak menjumpai anak-anak dengan IQ yang sama, tapi yang satu dia mendapat bintang pelajar, dapat beasiswa, seninya muncul, pandai bergaul, punya kemampuan yang luar biasa. Sementara anak yang lain dengan IQ yang sama, prestasinya hanya rata-rata. Lalu kenapa orang dengan IQ yang sama ini yang satu prestasinya muncul? Ternyata kata psikolog bahwa orang yang bahagia itu mengeluarkan semua potensi kecerdasannya. Jadi orang yang memiliki rasa aman, dia bahagia, dia tidak sibuk dengan hatinya. Tapi anak yang gelisah, anak yang nggak punya rasa aman, dia sibuk untuk menenangkan hatinya. Sehingga walaupun dia punya potensi seni sebenarnya, dia punya potensi untuk bergaul dengan baik. Tapi potensi-potensi tadi tidak muncul. Bahkan pencapaian mungkin hanya 60-70% saja. Karena itu mari sebagai orang tua, kita tidak menjadi orang tua karena membuat anak, melahirkan dan ngasih makan. Tapi kita memberi rasa aman. Karena rasa aman membuat semua potensi yang luar biasa bisa muncul. Anak dengan rasa aman, maka semua potensinya akan keluar dan mencapai pencapaian maksimal. Itulah sebenarnya kisah anak-anak saya. Ketika anak saya dulunya, ya tidak sekarang ya, anak pandai, anak baik tidak turun dari langit. Dulu anak saya bermasalah dan saya bawa ke psikolog untuk kami konseling bimbingan parenting. Dan ketika kami memberi rasa aman secara konsisten dalam jangka panjang, mereka sekarang mendapat beasiswa ASEAN Scholarship, mereka sekolah dengan gratis di sekolah terbaik, seninya muncul. Kenapa? Karena diberi rasa aman. Karena itu orang tua, mari kita beri rasa aman kepada anak kita dengan menerima mereka apa adanya, mengakui sisi baiknya, memberikan reward yang wajar. Kalau toh menghukum dengan adil, marahnya dengan kalimat yang positif demi si anak, bukan demi diri kita sendiri. Maka kalau kita melakukan parenting dengan prinsip-prinsip yang benar, memberikan rasa aman pada anak, kita akan memunculkan generasi yang luar biasa. Salam dahsyat, luar biasa.